Oke, eh, karena sudah jam 7.15, kita akan segera mulai ya. Sebelumnya, teman-teman, apakah suara saya terdengar? Oke, aman. Oke, kita langsung mulai aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung untuk teman-teman di sesi 4 Statgen Aljabar Linear kali ini. Ini adalah sesi terakhir dari Statgen Aljabar Linear Terapan. Jadi sebelumnya kita udah membahas beberapa materi untuk teman-teman yang belum pernah join Zoom-nya atau belum mengunjungi playlist Aljabar Linear Terapan di YouTube Hemasa, teman-teman bisa lihat di YouTube Hemastat ya untuk materi-materi sebelumnya udah dibahas. Nah, hari ini kita akan membahas materi lanjutan dan juga menyelesaikan materi dari yang ada di modul dari aljabar linear terapan. Oke, selamat datang untuk Kak Anida, Kak Pandra, dan Kak Rai. Sebelumnya aku juga mau ngasih pengumuman kalau Zoom ini itu nanti akan berakhir di menit ke-40 atau hanya 40 menit. Jadi kalau seandainya nanti tiba-tiba berhenti dan aku belum ada closing statement, itu artinya akan berlanjut lagi di link berikutnya. Bisa ditunggu aja di grup WhatsApp. Oke, Oke, boleh langsung share screen aja, Kak Mukti. Oke, terima kasih. Oke, jadi next. Next ke slide yang kedua, Kak. Oke, jadi di sesi keempat ini kita akan membahas sistem persamaan linear. Sebelumnya kita udah membahas tentang matriks secara umum, kemudian determinan matriks, dan juga inverse matriks. Nah, sekarang kita akan membahas sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear adalah kumpulan dari M persamaan yang masing-masing merupakan persamaan linear dalam N variabel. Misalnya adalah variabel X1, variabel X2, dan seterusnya. Sistem persamaan linear tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Nah, di sini ada A11 ini mewakili elemen dari baris pertama, kolom pertama, kemudian X1 itu adalah variabelnya, kemudian A12 itu adalah elemen dari baris pertama, kolom kedua, X2 adalah variabelnya, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk B1, B2, dan BM itu adalah eh, nilai, bukan nilai juga sih, apa namanya disebutnya vektor konstan daripada persamaan linear tersebut. Dengan AIJ dan BI adalah bilangan-bilangan tertentu, bisa satu, dua, dan seterusnya, satu, dua, dan seterusnya. Dan M tidak harus sama dengan N, artinya adalah bentuk matriks dari persamaan linear ini tidak mesti matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Jadi matriks persegi panjang pun bisa. Jumlah baris dan jumlah kolomnya tidak harus sama. Kemudian selanjutnya contohnya adalah di sini ada X1 plus X2 plus X3 sama dengan 4, kemudian 2X1 plus 5X2 min 2X3 sama dengan 3, itu adalah suatu sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan. Jadi persamaan yang pertama itu adalah X1 plus X2 plus X3 sama dengan 4, kemudian persamaan yang kedua itu adalah 2X1 tambah 5X2 min 2X3 sama dengan 3. Nah, masing-masing dengan tiga variabel. Ada variabel X1, ada variabel X2, ada variabel X3. Kemudian contoh yang kedua ada X1 plus 3X2 sama dengan 1 dan juga X2 sama dengan 1. Itu adalah suatu sistem persamaan linear. Maaf. Sebelumnya next dulu. Aku lupa bilang next lagi. Oke, jadi contoh yang tadi aku baca itu X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 4, kemudian 2X1 tambah 5X2 min 2X3 sama dengan 3, itu adalah suatu sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah X1 plus X2 plus X3 sama dengan 4. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah 2X1 tambah 5X2 min 2X3 sama dengan 3.
masing-masing dengan 3 variabel, ada variabel X1, variabel X2, dan variabel X3. Jadi ini adalah contoh dari pengertian sistem persamaan linear yang di slide sebelumnya. Kemudian contoh yang kedua itu adalah X1 tambah 3X2 sama dengan 1, dan juga X2 sama dengan 1. Itu adalah suatu sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan, masing-masing dengan dua variabel. Persamaan yang pertama itu adalah X1 plus 3X2 sama dengan 1. Kemudian persamaan yang keduanya itu adalah X2 sama dengan 1. Variabelnya ada dua, ada X1 dan X2. Nah, di persamaan yang kedua, X1 tidak nampak atau tidak ditulis karena koefisien dari X1 itu adalah 0. Jadi ketika 0 dikalikan dengan variabel X1, maka hasilnya akan tetap 0. Jadi biasanya ketika koefisien dari suatu variabel adalah 0, tidak perlu dituliskan. Jadi hanya dituliskan X2 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya, next. Jika suatu sistem persamaan linear mempunyai penyelesaian, maka sistem persamaan tersebut dikatakan konsisten. Suatu sistem persamaan linear yang tidak mempunyai penyelesaian dikatakan tak konsisten. Nah, dua sistem persamaan linear dikatakan ekivalen jika setiap penyelesaian sistem yang satu merupakan penyelesaian sistem yang lain. Kemudian penyelesaian sistem persamaan linear adalah pasangan harga tertentu dari variabel X1, X2 sampai dengan Xn yang memenuhi M persamaan tersebut. Nah, selanjutnya, next. Untuk mendapatkan suatu sistem persamaan linear yang ekivalen dengan suatu sistem persamaan linear, dilakukan satu atau lebih transformasi sebagai berikut. Yang pertama itu bisa menukar letak persamaan ke I dengan persamaan ke J, ditulis TIJ. Bisa juga dengan menggandakan persamaan ke I dengan bilangan tertentu K yang harganya tidak 0, ditulis TI dalam kurung K. Kemudian bisa juga menambah persamaan ke I dengan hasil ganda persamaan ke J dengan bilangan tertentu K, ditulis TIJ dalam kurung K. Nah, ini sama aturannya dengan aturan transformasi elementer. Jadi untuk bisa mendapatkan suatu sistem persamaan linear yang ekivalen dengan suatu sistem persamaan linear, bahasa mudahnya bisa dilakukan dengan cara transformasi elementer, kayak gitu. Kemudian transformasi elementer sebelumnya sudah dibahas di sesi 3. Jadi di sini sudah tidak ditekankan lagi. Selanjutnya, next. Oke, contohnya di situ ada persamaan X1 tambah X2 tambah X3 X4 sama dengan 0, kemudian ada X1 tambah 3X2 tambah 2X3 tambah 4X4 sama dengan 0, dan ada juga 2X1 tambah X3 dikurang X4 sama dengan 0. Jadi di sini ada 3 persamaan, kemudian ada 4 variabel, variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan juga variabel X4. Nah, jika dilakukan T21-1 terhadap T21 ini artinya adalah kita kembali lagi, boleh ke slide sebelumnya. Kembali ke slide sebelumnya. Oke. Nah, di situ kan cara-cara melakukan transformasi itu ada 3. Kemudian kalau yang tadi dicontoh T21 itu maksudnya adalah menambah persamaan kedua dengan hasil ganda persamaan ke-1 dengan bilangan yang ada di dalam kurung. Seperti itu ya. Kita kembali lagi ke slide yang tadi. Oke. Nah, jika dilakukan T21, jadi merubah baris kedua dengan patokannya itu adalah baris pertama terhadap sistem persamaan linear di atas, maka diperoleh hasil yang berbeda dengan yang awal, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 0. Kemudian yang persamaan keduanya menjadi 2X2 tambah X3 tambah 3X4 sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan yang ketiganya menjadi 2X1 tambah X3 dikurang X4 sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan lagi dengan baris ketiga terhadap baris pertama dikalikan dengan min 2, maka diperoleh X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 0. Kemudian 2X2 tambah X3 tambah 3X4 sama dengan 0. Dan persamaan yang ketiganya itu adalah min 2X2, min X3, min 3X4 sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan lagi, dan diperoleh X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 0, 2X2 tambah X 3 tambah 3X sama dengan 0. Nah, ini memang tidak ada langkah-langkahnya karena memang akan diberikan penjelasan lebih lanjut di slide yang berikutnya. Jadi ini tuh menggunakan transformasi elementer. Kalau misalnya teman-teman mau coba kenapa bisa didapat di persamaan linear yang kedua itu seperti itu. Itu menggunakan transformasi elementer. Nah, di sini hanya menunjukkan bahwasanya karena sistem persamaan linear yang terakhir ini diperoleh
dari sistem persamaan linear yang awal menggunakan transformasi-transformasi tersebut, maka sistem persamaan linear awal ekivalen dengan sistem persamaan linear akhir, yang artinya kedua sistem persamaan linear jika mempunyai penyelesaian, keduanya mempunyai penyelesaian yang sama. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, sistem persamaan linear dalam bentuk matriks dan vektor. Kalau tadi masih pengenalan tentang sistem persamaan linear, sekarang masuk ke sistem persamaan linear dalam bentuk matriks dan vektor. Jadi dalam bentuk matriks dan vektor, dia dilambangkan seperti ini. A ini adalah matriks A, kemudian ini adalah lambang dari vektor X, yang X, kemudian ada tanda gelombang bawahnya adalah vektor X, kemudian B itu adalah vektor B yang mana. Oke, di sini ada penjelasannya. A ini adalah matriks koefisien, kemudian X adalah vektor variabel, variabel X1, X2, dan seterusnya. Kemudian untuk BMP-nya itu adalah vektor konstan yang biasanya ada di bagian hasil sama dengan. Nah, di sini, next. Oke. Sistem persamaan linear ditentukan oleh matriks A dan vektor B. Tadi kan bentuk persamaannya AX sama dengan B, yang mana matriks A dikalikan dengan vektor X sama dengan vektor B. Nah, sistem persamaan linear ditentukan oleh matriks A dan vektor B. Apabila melakukan transformasi T terhadap sistem persamaan linear yang berubah, itu sebenarnya adalah matriks A dan vektor B, bukan vektor X-nya. Dengan demikian, jika disusun suatu matriks baru, itu menjadi seperti ini, matriks augmented baris. Melakukan transformasi T terhadap sistem persamaan linear adalah melakukan barisan transformasi elementer baris B terhadap matriks augmented ini. Jadi, kalau kita mau melakukan transformasi T seperti yang tadi di slide sebelumnya, di contoh yang sebelumnya, itu sama halnya dengan kita melakukan atau menyelesaikan transformasi elementer baris yang seperti ini. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya caranya kayak gimana, yang di sebelumnya caranya kayak gini. Next, nah di sini ada contoh lagi. Oke. Di contoh ini aku ambil dari contoh yang sebelumnya ya, contoh yang ada T21 itu. Pokoknya di contoh yang sebelumnya, angka-angkanya itu dari persamaan yang di contoh sebelumnya. 1, 1, 1, 1 ini dari baris pertama dari kolom pertama sampai kolom keempat ini kan adalah matriks ya, matriks A-nya, kemudian vektor B-nya ini adalah 0, 0, 0. Karena memang kebetulan di persamaan yang di contoh sebelumnya itu dia vektor B-nya 0 semua. Kemudian digabung seperti ini, jadi ada 3 baris dan 5 kolom. Selanjutnya akan kita lakukan transformasi elementer. Nah, di sini karena di sini adalah transformasi elementer baris, di sesi sebelumnya sudah dijelaskan perbedaan transformasi elementer baris, transformasi elementer kolom, dan juga transformasi elementer gabungan. Nah, karena ini menggunakan baris, jadi kita hanya bisa melakukan perubahan antara baris dengan baris, tidak kolom dengan kolom. Jadi di sini pertama bisa kita lakukan, ini bebas ya urutannya sebenarnya, cuma biasa ketika kita sudah menemukan pivot atau acuannya di baris pertama kolom pertama itu 1, maka kita bisa lanjutkan di baris kedua dan baris ketiganya. Maka kita bisa langsung lakukan perubahan di baris kedua dan baris ketiganya, B21 min 1, yang mana artinya baris kedua ini akan kita rubah berdasarkan baris pertama, dijumlahkan dengan baris pertama dikalikan dengan min 1, seperti itu. Begitu juga dengan yang baris ketiga ini akan ditambah dengan baris pertama dan dikalikan dengan min 2. Kenapa dipilih angka min 1? Agar hasilnya 0, dan kenapa dipilih angka min 2 juga agar hasilnya 0. Jadi yang akan kita targetkan 0 itu adalah angka-angka di bawah 1 pada kolom pertama. Untuk yang lainnya, biarkan mengikuti. Oke, berarti di sini jadi baris keduanya adalah 1 tambah 1 dikali dengan min 1, kemudian 3 tambah 1 dikali min 1, 2 tambah 1 dikali min 1, 4 tambah 1 dikali min 1, 0 tambah 0 dikali min 1. Dan untuk baris ketiganya jadi 2 tambah 1 dikali min 2, 0 tambah 1 dikali min 2, 1 tambah 1 dikali min 2, min 1 ditambah 1 dikali min 2, 0 tambah 0 dikali min 2. Kemudian ini untuk hasilnya sekarang menjadi 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 1, 3, 0, 0, min 2, min 1, min 3, 0.
Nah, setelah ini masih bisa kita lakukan lagi dengan B32 ini, artinya adalah kita melakukan transformasi terhadap pada baris ketiga. Baris ketiga ini ditambahkan dengan baris kedua dikalikan dengan 1. Jadi kita langsung lihat saja ke sini, fokusnya kan ke yang kolom keduanya. Di kolom keduanya itu yang kita jadikan patokan itu adalah angka 2, kolom kedua, baris kedua. Jadi kalau yang sebelumnya sudah 0, dia akan tetap 0. Oke, kemudian jadi 0 tambah untuk baris ketiganya ini 0 tambah 0 dikali 1, kemudian min 2 tambah 2 dikali 1, kemudian min 1 ditambah 1 dikali 1, kemudian min 3 dikali 3, ditambah 3 dikali 1, kemudian 0 ditambah 0 dikali 1. Nah, hasilnya adalah 1 tambah 1 1 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0. Nah, ini kalau kita kembali ke contoh yang sebelumnya, ini hasilnya sama. Jadi di sini diambil kesimpulan melakukan T21-1, T31-2, T321 terhadap sistem bersamaan linear pada contoh sebelumnya adalah sama dengan melakukan barisan transformasi elemen terbaris seperti yang di atas, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya ada suatu teorema yang menyatakan sistem persamaan linear AX sama dengan B, dengan A itu adalah matriks, kemudian X adalah vektor, B juga vektor, konsisten itu bila dan hanya bila rank matriks augmented itu sama dengan rank matriks A. Nah, sebelumnya karena di sini ada pembahasan tentang rank matriks dan rank matriks itu sebelumnya belum dibahas. Jadi sini akan saya coba jelaskan. Rank matriks itu adalah jumlah baris atau kolom yang bebas linear dalam suatu matriks. Secara umum pengertiannya seperti ini. Tapi secara ringkasnya gitu, ketika kita memahami suatu istilah yang baru dengan bahasa yang baku itu kan mungkin akan sulit dipahami. Jadi di sini saya coba untuk menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah. Sebenarnya ini bukan bahasa saya juga, ini adalah kutipan ya teman-teman. Rank matriks adalah jumlah baris atau kolom yang bebas linear dalam suatu matriks. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa membayangkan matriks itu seperti sebuah peta jalan. Rank matriks adalah jumlah jalan utama yang bisa kita temukan di peta itu. Misalnya, bayangkan peta kota dengan 3 jalan utama, misalnya ada jalan A, jalan B, dan juga jalan C. Semua jalan lain di kota itu terhubung ke salah satu dari ketiga jalan utama ini. Dalam kasus ini, rank peta kota adalah 3. Kayak gitu, karena ada 3 jalan utama yang terhubung. Begitu juga dengan matriks. Rank matriks adalah jumlah baris atau kolom independen yang bisa kita temukan di matriks itu. Baris atau kolom independen adalah baris atau kolom yang tidak bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari baris atau kolom lainnya. Semakin tinggi rank matriks, semakin banyak informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi matriks dengan rank tinggi memiliki lebih banyak jalan utama. Untuk menghubungkan informasi, contohnya matriks dengan rank 1 hanya memiliki satu jalan utama. Semua informasi di matriks itu terhubung ke jalan utama ini. Matriks dengan rank 2 memiliki 2 jalan utama dan seterusnya. Jadi perumpamaan rank matriks seperti itu. Nah, kemudian kita masuk next. Kita masuk ke sifat rank matriks. Sifat-sifatnya ini yang pertama adalah rank dari suatu matriks identitas. Matriks identitas ini kan dia dilambangkan dengan I. Apabila dia berorder 2, matriks identitas kan bentuknya selalu bujur sangkar atau persegi. Apabila dia berorder 2 kali 2, maka dituliskannya I2. Apabila dia berorder 3 kali 3, maka dituliskannya I3, dan seterusnya. Jadi apabila ada suatu matriks identitas berorder tertentu, berorder N, maka rank dari matriks identitas tersebut adalah nilai N-nya. Contohnya di sini ada matriks identitas berorder 2, yang contoh di bawah, nah, maka ranknya adalah 2. Kemudian ada matriks identitas berorder 3, maka ranknya adalah 3. Kemudian ada matriks identitas berorder 4, maka ranknya adalah 4. Dan seterusnya. Ini sebenarnya di part ini saya cuma menunjukkan kalau ada hubungan antara matriks identitas dan juga rank matriks. Jadi untuk seterusnya, ini bisa teman-teman temukan di contoh-contoh lainnya ya. Rank dari suatu perkalian antara skalar dengan matriks, maka sama dengan rank dari si matriks A tersebut. Jika hanya tidak sama dengan 0 dan seterusnya. Next. Oke.
suatu matriks A itu tidak harus bujur sangkar, yang bukan matriks 0 dikatakan mempunyai rank R, ditulis RA sama dengan R jika dapat ditemukan suatu submatriks tipe R yang non-singular dan setiap submatriks bertipe R plus 1 atau lebih jika ada itu adalah singular. Jadi kalau misalnya kita lihat ke contoh yang sebelumnya, itu kan contoh dari rank matriksnya itu berbentuk identitas. Tapi sebenarnya suatu matriks yang tidak berbentuk bujur sangkar pun dia mempunyai matriks apabila ditemukan suatu submatriks yang bertipe R-nya itu non-singular atau tidak bernilai 0 dan setiap submatriks bertipe R plus 1 atau lebih jika ada itu adalah singular. Kemudian, jika terhadap suatu matriks dilakukan suatu transformasi elementer, maka elemen-elemennya ada yang akan berubah, tetapi tipe rank matriks tersebut tidak akan berubah. Artinya transformasi elementer tidak merubah tipe dan rank suatu matriks. Ini menunjukkan kita bisa menghitung rank matriks dengan menggunakan transformasi elementer, karena meskipun elemen-elemennya berubah, tapi tipe rank itu akan tetap tidak akan berubah. Selanjutnya, ini adalah contohnya, next. Oke. Di contoh, jika ada suatu matriks A dengan elemen-elemennya adalah 1, 3, min 2, kemudian 2, 4, 3, 0, 1, 2, min 1, 2, dan juga 5, berapa rank dari A tersebut? Nah, di sini kita menghitung menggunakan transformasi elementer. Pertama, karena transformasi elementer yang digunakan adalah transformasi elementer gabungan ya, karena ini masih materi tentang rank, bukan yang persamaan linear. Kalau yang persamaan itu menggunakan transformasi elementer baris. Ini di sini untuk menghitung rank, teman-teman boleh menggunakan elementer apapun, boleh gabungan, boleh kolom, boleh juga baris. Nah, di sini menggunakan transformasi elementer gabungan. Untuk teman-teman yang belum paham bisa kembali lagi ke sesi 3 di YouTube Hemastat ya. Di sini dilakukan pertama pada baris kedua itu ditambah dengan baris pertama dikalikan dengan min 2, kemudian pada baris keempat itu dia ditambah dengan baris pertama dikalikan dengan 1. Tujuannya apa? Tujuan dari yang pertama ini adalah untuk mengubah kolom-kolom elemen-elemen di kolom pertama pada baris kedua, ketiga, dan keempatnya agar berubah menjadi 0. Jadi yang dijadikan pivot atau acuannya itu adalah baris pertama kolom pertama yang bernilai 1. Oke, dari sini didapat nilai 1, 3, min 2, 0, min 27, 1, 0, 12, 0, 53. Seperti itu. Kemudian setelah dapat nilai elemen-elemen yang baru, kemudian kita lakukan transformasi lagi. Sebenarnya untuk melakukan transformasi elementer ini bebas ya, urutannya apakah mau. Intinya kan kita mau mengubah si matriks ini menjadi matriks identitas. Terserah mau kayak gimana pun caranya, cuma biasanya kalau saya tuh jika baris pertama kolom pertamanya sudah 1, itu kita bisa langsung mengubah angka-angka yang di bawahnya. Setelah angka-angka yang di bawahnya sudah berubah, kita coba ubah angka-angka yang ada di sampingnya. Oke, jadi sekarang kita ganti ke kolom, ke transformasi elementer kolom di sini. Kita mengubah kolom kedua dan juga kolom ketiga berdasarkan kolom pertama. Jadi di sini kolom kedua ditambah dengan kolom pertama dikalikan dengan min 3, kemudian kolom ketiga ditambah dengan kolom pertama dikalikan dengan 2, agar hasilnya itu berubah menjadi 0 dan yang lainnya itu mengikuti. Oke. Maka dapat hasil jadi 1, 0, 0, kemudian 0, min 27, 0, 1, 2, dan juga 0, 5, 3. Selanjutnya, karena masih belum terbentuk identitas, masih ada beberapa angka yang belum 0 selain diagonalnya, maka kita lakukan lagi transformasi. Nah, di sini terbentuk yang baru kan 100, 012, 0, min 27, 053, yang mana baris kedua, kolom kedua, itu nilainya 1 bisa kita jadikan sebagai pivot. Jadi kita atau acuan kita jadikan patokan untuk mengubah angka-angka yang di bawahnya. Oh, sorry. Jadi di yang hasil sebelumnya kan 100, 0, min 27, 012, 053 kan, yang sampingnya ada K23, K21 sama K31. Nah, itu selanjutnya kita lakukan B23. B23 itu artinya menukar baris dengan baris kedua dengan baris ketiga. Menukar baris kedua dengan baris ketiga. Kenapa? Karena kan sebelumnya yang
si satu ini tuh dia adanya di baris ketiga, padahal dia akan jauh lebih tepat jika ada di baris kedua gitu, karena kita bisa langsung jadikan pivot seperti itu. Jadi ini diperkenankan juga ya di transformasi elementer untuk menukar baris karena tidak akan merubah nilai rank. Dirubah agar perhitungan selanjutnya juga lebih strategis. Setelah itu setelah itu kita ubah baris ketiga. Baris ketiga ini kita tambah dengan baris kedua. Kita tambah dengan baris kedua, kita kali dengan 2. Kemudian baris keempat juga ditambah dengan baris kedua dikalikan dengan min 5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengubah angka-angka di bawah angka 1 yang pada baris kedua, kolom kedua ini menjadi 0. Seperti itu. Yang sudah 0 itu sudah pasti akan tetap 0 jika memang alurnya tepat ya teman-teman. Kayak gitu. Selanjutnya, oke, selanjutnya yang lainnya akan mengikuti hasilnya. Enggak, masih sebelumnya. Sorry, sorry. Hasilnya itu adalah 100, 012, 011, 00 Nah, di sini kita masih perlu mengubah lagi karena belum terbentuk matriks identitasnya. Kita lakukan B322 itu maksudnya adalah merubah baris ketiga terhadap baris ketiga ini kita tambah dengan baris kedua dikalikan dengan 2. Seperti itu. Oh, sorry. Maaf ya. Ini tadi masih yang bagian bawah sebelah kiri itu masih hasil dari yang baris ketiga, perubahan pada baris ketiga dan baris keempat, yang mana acuannya baris kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke yang sampingnya lagi, itu yang K32-2 itu adalah merubah kolom. Nah, sekarang kita merubah kolom. Kenapa? Karena untuk yang baris sudah tidak ada lagi yang bisa kita jadikan patokan. Sekarang kita transformasi yang kolom, melakukan perubahan pada kolom ketiga dengan acuannya adalah kolom kedua, yaitu angka 1 pada baris kedua kolom kedua. Nah, di situ sebenarnya yang 0 atas tuh juga harus dihitung juga ya. Cuma memang sebenarnya kan hasilnya akan sama aja 0. Itu lupa ditulis, teman-teman. Terus jadinya kolom ketiga ditambah dengan kolom kedua dikalikan dengan min 2. Kemudian yang bawahnya juga mengikuti ditambah dengan kolom kedua dikalikan dengan min 2, min 7 ditambah dengan kolom kedua dikalikan dengan min 2. Seperti itu. Tujuannya agar hasilnya adalah menghasilkan nilai 0 pada kolom ketiga baris kedua. Seperti itu. Jadi dapat hasil 100, 010, 0011, 00 min 7. Selanjutnya, di sini sudah hampir mendekati matriks identitas. Tinggal sisa angka 11 dan min 7-nya saja. Nah, di sini 11 bisa kita lakukan perubahan dengan melakukan perkalian. Jadi kita lakukan perkalian pada B3 dalam kurung 1/11 ini maksudnya adalah kita melakukan perkalian, kita mengalihkan semua elemen pada baris ketiga dengan angka 1/11. Jadi 0 dikali 1/11, kemudian 0 dikali 1/11, dan juga 11 dikalikan dengan 1/11. Kenapa 1/11 yang dipilih? Agar hasilnya menjadi 1, terbentuk matriks identitas. Gitu. Selanjutnya, didapat hasil 100, 010, 00 min 7. Nah, di sini kan matriks identitas sudah terbentuk, tapi yang lainnya itu seharusnya 0. Selain matriks identitas, seharusnya seluruh elemen-elemen yang lainnya itu adalah 0. Di sini karena masih ada min 7, dan min 7 ini juga masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan, maka kita lakukan perubahan dengan baris keempat ditambah dengan baris ketiga dikalikan dengan 7. 0 tambah 0 dikali 7, kemudian 0 tambah 0 dikali 7, min 7 tambah 1 dikali 7. Maka hasilnya adalah 100, 010, 010, 001, 00. Tadi sedikit revisi, bukan berarti selain yang matriks identitas nilainya harus 0, enggak juga. Jadi tergantung dengan penjelasan yang tadi di slide sebelumnya, itu ya, tentang aturan suatu matriks yang tidak bujur sangkar, yang bukan matriks 0, itu dikatakan mempunyai rank jika dapat ditemukan suatu submatriks tipe R yang non-singular dan setiap submatriks bertipe R+1 atau lebih jika ada adalah singular. Jadi intinya kita selesaikan
transformasi elementernya sampai memang sudah tidak bisa dilakukan perubahan lagi, kayak gitu. Di sini sudah dapat terbentuk matriks identitas, kemudian ada 000, maka ranknya itu adalah yang memuat angka-angka. Jadi yang seluruh elemennya itu adalah 0, itu tidak dihitung. Jadi ranknya itu ada 3 pada baris pertama, baris kedua, dan juga baris ketiga. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, next. Oke, sekarang kita kembali lagi ke permasalahan persamaan linear di teorema yang sebelumnya sudah dibahas. Apakah sistem persamaan linear berikut mempunyai penyelesaian? Di sini ada 4 persamaan linear, kemudian ada 3 variabel, variabel X1, X2, dan juga X3. Nah, kan kita lakukan penyelesaian. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara mengubah menjadi bentuk matriks augmented baris ya. Jadi angka-angka yang tadi ini, next Kak Mukti. Oke, angka-angkanya itu, wait ya. Oke. Angka-angkanya dirubah ke dalam bentuk matriks augmented. Jadi 1, 2, 1 ini kan tadi satu baris kolom pertama tadi koefisien daripada variabel X1, kemudian kolom kedua ini adalah koefisien daripada variabel X2, dan kolom ketiga ini koefisien daripada variabel X3, dan 2, 3, 4 tadi itu adalah sebagai vektor konstannya. Oke. Kemudian di sini kita lakukan, nah kalau tadi yang sebelumnya mencari rank itu kita boleh menggunakan transformasi elemen tergabungan baris ataupun kolom, tapi kalau untuk menghitung persamaan linear itu kita hanya boleh menggunakan transformasi baris. Jadi di sini kita hanya boleh melakukan perubahan antar baris saja. Karena baris pertama, kolom pertama nilainya sudah 1, jadi kita bisa langsung menentukan tujuan untuk merubah angka-angka di bawahnya menjadi 0. Nah, bisa kita lakukan dengan baris kedua kita tambah dengan baris pertama dikalikan dengan min 3, kemudian baris ketiga ditambah dengan baris pertama dikalikan dengan min 4, kemudian baris keempat ditambah dengan baris pertama dikalikan dengan min 2. Oke. Kemudian didapat hasil 1, 2, 1, 2, 0, min 5, min 5, min 5, 0, min 11, min 5, min 5, 0, 0, 0, 0. Seperti itu. Selanjutnya, kita nggak bisa melakukan perubahan di yang baris pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, karena itu akan berhubungan dengan transformasi elementer kolom. Jadi kita lanjut saja ke transformasi elementer baris. Kita akan lanjut jadikan si min 5 ini sebagai pivot. Tapi untuk bisa menjadi pivot ini min 5 nilainya harus 1. Min 5 pada baris kedua, kolom kedua ini nilainya harus berubah menjadi 1. Maka agar dia berubah menjadi 1, kita lakukan perkalian untuk seluruh baris kedua dengan min 1 per 5. Jadi 0 dikali min 1 per 5, kemudian min 5 dikali dengan min 1 per 5, min 5 dikali min 1 per 5, dan seterusnya. Oke. Didapatlah hasil 1, 2, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0, min 11, min 5, min 5, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya, setelah dia sudah berubah menjadi 1, baris kedua, kolom kedua ini bisa kita jadikan pivot atau acuan untuk merubah angka-angka di bawahnya menjadi 0. Kita akan rubah min 11 ini menjadi 0, maka kita lakukan perubahan baris ke... Oh, sebelumnya, jadi si 1 ini dijadikan acuan itu bisa untuk ke atas, bisa juga ke bawah. Jadi di sini kita lakukan dulu untuk perubahan yang atasnya agar si nilai 2-nya ini berubah menjadi 0, kan, agar berubah menjadi identitas. Jadi baris pertama itu ditambah dengan baris kedua dikalikan dengan min 2. Pokoknya patokannya ada di kolom kedua ini ya. Patokannya adalah si baris kedua, kolom kedua, angka 1, baris kedua, kolom kedua dijadikan sebagai patokannya. Makanya kenapa dikalinya sama min 2, karena agar angka atasnya itu berubah menjadi 0. Nah, kemudian angka-angka di pada baris tersebut mengikuti. Jadi 1 tambah 0 dikali min 2, 2 tambah 1 dikali min 2, 1 tambah 1 kali min 2, 2 tambah 1 kali min 2. Hasilnya adalah 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, min 11, min 5, min 5, 0, 0, 0. Nah, setelah itu, kita bisa lakukan untuk yang bawahnya agar berubah menjadi 0. Kita lakukan perubahan pada baris ketiga ini, tambah dengan baris kedua, dikalikan dengan 11, kemudian jadinya min 11 tambah 1. Ini harusnya 0 juga sebenarnya di bawah, tapi sebenarnya nggak masalah, karena hasilnya akan tetap 0 jika memang langkah-langkahnya tepat.
Oke, dapat hasil 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 6, 6, 0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya, jadi untuk menentukan pivot atau angka-angka yang menjadi acuan dalam merubah atau melakukan transformasi itu adalah angka-angka yang di baris diagonal. Jadi setelah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini baris ketiga, kolom ketiga itu dia nilainya belum 1. Maka harus kita ubah menjadi 1 dengan cara dikalikan dengan 1/6. Jadi seluruh baris ketiga ini akan dikali dengan 1/6 agar hasilnya berubah menjadi 1. 0 dikali 1/6 dan 6 dikali dengan 1/6. Hasilnya adalah 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian setelah dia berubah menjadi 1, atasnya ini kan atasnya kan harusnya 0 juga. Jadi di sini kita lakukan perubahan pada baris kedua ini tambah dengan baris ketiga dikalikan dengan min 1. Jadi harapannya agar baris ketiga, angka pada setelah baris ketiga kolom ketiga ini tuh sebelum sebelum baris ketiga kolom ketiga tuh nilainya adalah 0 bukan 1. Oke, di situ jadinya 1 tambah 1 dikali min 1 itu kan hasilnya 0. Oke, kemudian yang lainnya, elemen-elemen lain pada baris tersebut mengikuti. Hasilnya adalah 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian baris pertama kolom ketiga itu juga nilainya belum 0 karena dia seharusnya 0 ya. Maka kita lakukan perubahan lagi. Pertama ditambah baris pertama harusnya kan yang min 1 itu harusnya 0. Nah, di sini kita lakukan perubahan. Acuannya adalah baris ketiga. Kenapa acuannya adalah baris ketiga? Karena yang sejajar di kolom tersebut itu adalah dengan baris ketiga. Jadi dilakukannya terhadap baris ketiga. Jadi baris pertama ditambah dengan baris ketiga dikalikan dengan 1. Oke, didapat hasil 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena untuk yang matriks identitasnya ini kan adalah matriks berorder 3 kali 3 ya, sudah identitas. Nah, kemudian di luar dari situ apa namanya? Sudah tidak bisa dilakukan transformasi lagi. Jadi sudah selesai sampai sini. Oke. Nah, di sini kan memang tujuan awalnya adalah untuk melihat apakah sistem persamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian atau tidak, atau dikatakan ekivalen atau tidak gitu, mempunyai penyelesaian atau tidak. Nah, di sini next boleh dilanjut. Boleh ke slide berikutnya, Kak. Oke. Dengan melakukan barisan transformasi baris terhadap matriks augmented seperti pada slide sebelumnya, maka matriks augmented itu berubah menjadi jadi matriks A ini berubah menjadi KM, maksudnya itu berubah menjadi matriks identitas itu, kemudian si vektor yang B ini berubah menjadi vektor yang baru, yaitu disebut dengan vektor C. Terlihat bahwa rank itu rank antara matriks augmented dengan yang baru ini kan sama-sama 3 ya kan, karena yang ada angka-angkanya selain 0 itu hanya baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Jadi ranknya adalah 3. Dan jika kita melakukan, tadi kan disebutkan kalau misalnya sistem persamaan linear konsisten itu bila dan hanya bila rank matriks augmented sama dengan rank matriks A. Kalau seandainya kita hanya menghitung matriks A, bukan matriks augmented, ranknya itu juga 3. Kenapa ranknya 3? Karena kan untuk matriksnya itu dia berorder 4 kali 4 kali 3 kan, ada 4 baris, ada 3 kolom, jadi dia tuh yang angka-angka di kolom pertama, nih kalau misalnya teman-teman lihat yang sekarang ada matriks, itu di kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga itu adalah hasil daripada rank matriksnya. Nah, kalau untuk matriksnya augmented itu yang keseluruhannya, jadi rank matriks A ini adalah yang kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga itu hasilnya adalah 3, dan ternyata ketika dia gabungkan dengan vektor itu menjadi matriks augmented, sama-sama 3 ranknya. Nah, dari sini, jika rank A sama dengan rank daripada matriks augmented, maka sistem persamaan linear
dikatakan punya penyelesaian. Tapi ini belum sampai tahap akhir, ini baru membuktikan kalau si sistem persamaan linear ini punya penyelesaian karena rank matriks augmentednya sama dengan rank dari si matriks tersebut. Oke, next. Sekarang mencari penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, berdasarkan soal yang baru kita bahas, soal sebelumnya, itu diperoleh nilai K-nya itu kan adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, dan vektor C transpose, ini ditransposkan menjadi 1, 0, 1, 0. Nah, dari sini terlihat kalau X1-nya itu adalah 1. X1 ini adalah, kenapa 1? Karena, oke, jadi baris pertama, kolom pertama di matriks yang K itu adalah menyimbolkan variabel X1. Kemudian angka 1 di baris kedua, kolom kedua itu menyimbolkan variabel dari X2. Kemudian angka 1 di baris ketiga, kolom ketiga itu menyimbolkan variabel X3. Nah, untuk hasilnya itu adalah yang C, vektor C, si 1, 0, 1, 0. Jadi X1 itu nilainya adalah 1, X2-nya adalah 0, X3-nya adalah 1. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tanya penyelesaian sistem persamaan linearnya, maka jawabannya adalah vektor X sama dengan 1, 0, 1. Ditulisnya mendatar, jadi ditransposkan. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan penyelesaian sistem persamaan linear yang baru saja kita bahas itu menggunakan transformasi elementer. Nah, next, boleh. Suatu sistem persamaan linear AX sama dengan B. Ini tanda bawah, garis bawah itu sebenarnya maksudnya adalah tanda vektor ya yang harusnya gelombang. Cuma di sini pakai garis bawah. Dikatakan merupakan sistem persamaan linear yang non homogen jika vektor B-nya itu tidak sama dengan 0. Sebaliknya jika vektor B-nya sama dengan 0, maka persamaan linear itu adalah sistem persamaan linear yang homogen. Jadi bisa dilihat di vektor konstannya di sini, di contoh yang pertama itu ada 4, 2, 5, 6. Karena dia tidak sama dengan 0, maka dikatakan sebagai persamaan linear yang non-homogen. Tapi kalau seandainya vektor konstannya itu adalah 0, maka dikatakan sebagai persamaan linear yang homogen. Oke. Next. Selanjutnya, mencari penyelesaian sistem persamaan linear dengan inverse matriks. Jadi untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear tidak hanya dengan satu cara seperti yang sebelumnya menggunakan transformasi elementer, tapi bisa juga menggunakan inverse matriks. Jika AX sama dengan B adalah sistem persamaan linear non homogen, yang artinya vektor B-nya itu nilainya tidak sama dengan 0, dengan A matriks yang non-singular, artinya determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks A itu punya inverse. Dengan demikian, penyelesaian dari sistem persamaan linear AX sama dengan B itu dapat diturunkan dengan cara berikut. Jadi karena AX sama dengan B, maka A inverse AX sama dengan A inverse B. Karena A inverse A itu sama dengan identitas, maka vektor X itu bisa dicari menggunakan rumus A inverse dikalikan dengan vektor B. Seperti itu. Jadi untuk mencari nilai daripada penyelesaian persamaan linear kan sama saja mencari vektor X ya, maka bisa digunakan dengan rumus inverse A dikalikan dengan vektor B atau vektor konstan. Selanjutnya, boleh next. Oke, di sini ada contohnya. Contohnya adalah tentukan inverse matriks A, lalu dapatkan solusi X sama dengan inverse A dikalikan dengan vektor B. Nah, di sini pada contoh ini kita membuat sistem persamaan linear terlebih dahulu. 4 kali 4, artinya ada 4 baris dan ada 4 variabel. Di sini saya pilih X1 plus 3X2 plus 3X3 plus X4 sama dengan 9. Kemudian X1 plus 4X2 tambah 3X3 sama dengan 12. X1 tambah 3X2 tambah 4X3 sama dengan 23. X1 tambah 3X2 tambah 4X3 tambah X4 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita rubah bentuknya menjadi ke dalam bentuk matriks. Maka di sini matriks A itu adalah 1,
kolom pertama ini sebagai koefisien daripada variabel yang pertama, kemudian kolom kedua yang terdiri dari 3, 4, 3, 3 itu adalah koefisien daripada variabel X2, kemudian untuk kolom ketiga ini adalah tiga yang berisi 3, 3, 4, 4 itu adalah koefisien dari variabel ketiga, dan kolom keempat 1001 ini adalah koefisien dari variabel X4. Kemudian X-nya itu karena ada 4 variabel, jadi X-nya adalah X1, X2, X3, X4. Kemudian B-nya atau vektor B-nya itu adalah 9, 12, 23, dan juga 0. Selanjutnya disusun menjadi bentuk AX sama dengan B. A-nya itu A dikalikan dengan vektor X, maka hasilnya sama dengan vektor B. Seperti itu. Next. Oke. Selanjutnya kita tentukan inverse-nya. Kenapa di sini menggunakan koefisien kofaktor? Sudah dijelaskan juga di sesi sebelumnya ya, di materi inverse atau determinan, supaya udah pernah. Jadi di sini cuma sekilas aja. Nah, untuk inverse menggunakan koefisien kofaktor. Balik lagi, Kak. Oke. Kenapa? Balik lagi. Sebelumnya lagi. Oke. Kenapa menggunakan koefisien kofaktor? Karena kalau menggunakan transformasi elementer, kita nggak usah nyari inverse, tapi kita bisa langsung dapetin nilai dari persamaan linear. Oke, jadi di sini ada matriks A, karena dia itu adalah 4 kali 4, maka nilai minornya. Minor di sini tentukan plus C11 min C12 plus C13 min C14 min C21 plus C22 min C23 plus C24 plus C31 min C32 plus C33 min C34 min C41 plus C42 min C43 plus C44. Nah, ini udah dijelaskan juga di sesi sebelumnya. Nah, untuk C ini hanya simbol atau pelambangan saja. Mungkin di sesi sebelumnya tidak menggunakan C atau huruf lainnya ya, tapi itu sama aja. Nah, sekarang kita hitung untuk yang C11 ini, artinya kita melakukan perhitungan dengan menutup baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom pertama itu kemudian kita hitung determinannya. Baris pertama kolom pertama itu makanya dapat 430, 340, 341. Nah, karena di sini adalah matriks berorder 3 kali 3, maka kita lakukan perhitungannya bisa menggunakan berbagai macam cara ya, bisa menggunakan kofaktor lagi, atau bisa menggunakan elementer, atau bisa juga menggunakan sarus. Jadi karena hanya 3 kali 3, jadi sepertinya masih memungkinkan untuk menggunakan sarus. Kita gunakan sarus dan dapatlah hasil 7. Nah, kemudian untuk yang C12 itu artinya kita melakukan perhitungan terhadap determinan dengan menutup baris pertama dan juga kolom kedua. Kemudian disesuaikan juga antara plus minus yang di depan simbol C ini. Tuh, kalau memang hasil determinan daripada C12 ini kan adalah 1, tapi karena dia di sini min C12, jadi di sini min 1, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian melakukan perhitungan determinan dengan menutup baris pertama kolom ketiga, dapat hasil min 1, kemudian melakukan perhitungan determinan dengan menutup baris pertama kolom keempat, dapat hasil 0, kemudian melakukan perhitungan determinan dengan menutup baris kedua kolom pertama, dapat hasil min 3, kemudian melakukan perhitungan determinan dengan menutup baris kedua kolom kedua, dapat hasil 1, dan seterusnya sampai C31. Itu artinya kita menutup baris ketiga kolom pertama, lalu kita lakukan perhitungan determinannya, didapatlah hasil 4. Next. Oke. Oke, ini kan masih panjang, masih ada lagi C32, C33, C34, C41, C42, C43, C44, C43. Itu artinya kita menutup baris keempat kolom ketiga, kemudian kita lakukan perhitungan determinannya, dapat hasil 1, dan terakhir C44 kita tutup baris keempat kolom keempatnya, lalu kita hitung determinannya, didapatlah hasil 1. Nah, didapatlah nilai dari matriks kofaktor ini itu 7, min 1, min 1, 0, min 3, 1, 0, 0, 4, min 1, 0, min 1, min 7, 1, 1, 1. Oke, next lagi. Oke. Untuk menghitung inverse itu rumusnya adalah 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint daripada A. Nah, determinan A ini dari kofaktor tadi bisa kita lakukan dengan memilih salah satu baris atau salah satu kolom. Di sini dipilih kolom, yaitu kolom pertama, yaitu C11 min C21 plus C31 min C41, plus minusnya menyesuaikan dengan simbol yang ada di perhitungan sebelumnya ya. Di sini jadinya 1 dikali 7 dikurangi 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 dikurang 1 kali 7. Jadi 1 ini itu adalah angka-angka yang ada di matriks
Oke. Satu ini adalah angka-angka yang ada di matriks sebelum dilakukan di matriks yang awal ya, bukan di matriks kofaktor. Itu satu satu ini dapetnya dari awal, dari matriks yang awal, bukan matriks kofaktor. Nah, barulah yang 7, 3, 4 dan 7 ini dari matriks kofaktor yang baru aja kita dapat. 1 dikali 7 hasilnya 7, 1 dikali 3 hasilnya 3, 1 kali 4 hasilnya 4, 1 kali 7 hasilnya 7. 7 dikurang 3 tambah 4 dikurang 7 hasilnya adalah 1. Dapat determinannya adalah 1. Kemudian untuk adjoin itu adalah bentuk transpose dari matriks kofaktor. Jadi kalau tadi matriks kofaktornya itu adalah 7 min 1 min 1 0, jadi baris pertamanya 7 min 1 min 1 0, maka sekarang 7 min 1 min 1 0 itu berubah menjadi kolom, bukan baris. Seperti itu. Maka dapatlah adjoin daripada A itu adalah 7, min 3, 4, min 7, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, min 1, 1. Oke, nah kemudian bisa kita lanjutkan perhitungan inverse-nya menjadi 1/1 dikalikan dengan elemen-elemen daripada adjoin A. Artinya 1/1 kan hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikalikan dengan seluruh elemen dari matriks tersebut, maka hasilnya akan tetap sama ya. Jadi hasilnya itu adalah 7, min 3, 4, min 7, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, min 1, 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya menentukan solusi X. Menentukan solusi vektor X sama dengan inverse A dikalikan dengan vektor B. Nah, sekarang kan inverse A-nya sudah dapat, vektor B-nya juga sudah ditentukan, maka bisa langsung kita lakukan perhitungan. Maka vektor X ini adalah perkalian antara inverse A dengan vektor B. Perkalian di sini sebelumnya untuk melakukan perkalian kita harus melihat terlebih dahulu apakah ordernya sesuai atau tidak. Jadi kan baris pada matriks yang pertama itu jumlahnya harus sama dengan kolom pada matriks yang kedua. Di sini matriks yang pertama itu adalah 4 kali 4. Kemudian untuk yang matriks kedua itu adalah 4 kali 1. Karena sudah sesuai, artinya bisa kita lakukan perhitungan perkalian, yang mana hasilnya itu adalah matriks berorder 4 kali 1. Jadi baris pertama, untuk menentukan baris pertama, kolom pertama, kita lakukan perkalian elemen-elemen pada baris pertama dengan kolom pertama, kemudian untuk menentukan nilai daripada baris kedua kolom pertama, kita lakukan perkalian. Jadi matriks yang pertama itu kita anggap sebagai baris, matriks yang kedua itu kita anggap sebagai kolom. Baris kedua dikalikan dengan kolom pertama, dan seterusnya. Baris ketiga pada matriks pertama dikalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua, kemudian matriks ketiga baris keempat pada matriks pertama dikalikan dengan kolom pertama, matriks keempat pada matriks pertama dikalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua. Seperti itu, didapatlah hasil 119 min 20 min 9 dan juga min 23. Next, selanjutnya. Oke. Nah, dari sini kan sudah didapat ya penyelesaian daripada vektor A atau penyelesaian dari sistem persamaan linear itu adalah yang 119, min 20, min 9 dan juga min 23. Kemudian adalah kesimpulannya. Jadi AX sama dengan B dengan elemen-elemen 1331, 1430, 1340, 1341. Kemudian variabel-variabelnya adalah X1, X2, X3, X4 dengan vektor konstan adalah 9, 12, 20, 30. Itu adalah sistem persamaan linear non homogen. Non homogen kenapa? Karena kan vektor konstannya tidak semuanya bernilai 0. Nilainya adalah 9, 12, 23, dan 0. Maka dikatakan persamaan linear non homogen. Dan matriks A 1331, 1430, 1340, 1341 itu adalah matriks non singular karena dia mempunyai inverse. Jadi berdasarkan penjabaran modul 6 dalam buku materi pokok aljabar linear terapan, jika AX sama dengan B adalah sistem persamaan linear non homogen dengan A matriks yang non singular, maka matriks A akan memiliki inverse. Dengan demikian penyelesaiannya bisa menggunakan inverse matriks. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya adalah mencari vektor dan nilai karakteristik. Nah, untuk vektor dan nilai karakteristik ini juga digunakan pembahasan yang dengan bahasa yang lebih mudah. Jadi kita bayangkan sebuah matriks itu seperti peta yang menunjukkan bagaimana suatu objek berubah ketika diputar atau diperbesar. Vektor ini ibarat seperti panah yang menunjukkan arah dan panjang objek tersebut. Jadi faktor karakteristik ini adalah panah khusus yang tidak berubah arahnya ketika diubah oleh matriks. Bayangkan kita memiliki panah yang menunjuk ke timur, dan ketika kita menerapkan peta, yang mana peta ini dimaksudkan adalah
matriks ya pada panah tersebut, panah itu tetap menunjuk ke timur, hanya saja mungkin lebih panjang atau lebih pendek. Itulah vektor karakteristik. Nah, untuk nilai karakteristik itu adalah faktor yang menunjukkan seberapa banyak vektor karakteristik itu diperpanjang atau diperpendek oleh matriks. Jika nilai karakteristiknya adalah 2, maka vektor karakteristik akan menjadi 2 kali lebih panjang. Jika nilai karakteristiknya adalah 0,5, maka vektor karakteristik akan menjadi setengah lebih pendek. Jadi, vektor karakteristik dan nilai karakteristik itu adalah pasangan yang menunjukkan bagaimana matriks mengubah arah dan panjang vektor tertentu. Jadi, mereka itu sangat penting dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan ilmu komputer untuk memahami bagaimana sistem itu berubah dan juga berkembang. Next. Selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada contoh perhitungan dari vektor karakteristik dan juga nilai karakteristik atau nilai eigen ya. Yang pertama di sini kita buat dulu, tentukan dulu matriks bertipe 3x3. Contohnya adalah matriks bertipe 3x3. Di sini elemen-elemennya ada 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 3, dan juga 20. Kemudian kita bisa langsung menghitung nilai karakteristiknya dengan rumus determinan daripada matriks A dikurangi dengan lambda dikalikan dengan matriks identitas. Itu hasil determinan daripada matriks A dikurangi dengan lambda dikalikan dengan identitas itu hasilnya harus sama dengan 0. Jadi di sini kita lakukan pengurangan dulu. Matriks A-nya kan 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 20. Kemudian dikurangi dengan simbol lambda atau eigennya ya. Identitasnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi matriks identitasnya itu ordonya menyesuaikan dengan matriks A. Oke, kemudian dilakukan ada pengurangan perkalian, maka dilakukan perkalian terlebih dahulu, Oke, didapatlah hasil. Jadi kan lambdanya dikalikan dengan 1, hasilnya kan akan tetap si lambda itu ya. Atau nilai eigen. Nah, kemudian yang 0 akan tetap 0, maka kemudian selanjutnya didapat hasil setelah satu-satunya ini berubah menjadi simbol lambda, maka kita lakukan pengurangan pada matriks itu baris pertama menyesuaikan dengan baris dan kolomnya, karena memang syaratnya itu harus berordo sama persis. Jadi baris pertama kolom pertama dikurangi dengan baris pertama kolom pertama, dan seterusnya sampai baris ketiga. Kolom ketiga itu juga dikurangi dengan baris ketiga kolom ketiga. Makanya dapatlah hasil 2 min lambda 1, 3, 1, 2 min lambda 3, 3, 3, 20. 0. Nah, selanjutnya dari sini kita lakukan perhitungan determinan. Karena ini matriks berordo 3x3, jadi kita bisa lanjut menghitungnya menggunakan sarus. Ya. Oke, jadi di sini bisa menggunakan sarus. Oh, oke, wait. Oke, dari sini kita setelah melakukan perhitungan untuk yang menghitung determinan ini saya bebas bisa menggunakan metode apapun. Selanjutnya didapatlah hasil berbentuk polinomial ya, yang lambda di sini saya sebut lambda aja. Lambda pangkat 3 min 24 lambda pangkat 2 tambah 65 lambda min 42 itu sama dengan 0. Nah, dari sini penyelesaian polinomialnya bisa menggunakan Horner ataupun cara lainnya untuk penyelesaian polinomial sampai didapat nilainya, yaitu nilai-nilai daripada nilai karakteristik atau nilai eigen itu adalah 1, 2, dan juga 21. Setelah mendapatkan hasil seperti itu, kita lanjut ke menentukan vektor karakteristiknya. Jadi karena tadi sudah ditentukan nilai eigen yang pertama itu adalah 1, maka kita lakukan perhitungan untuk yang nilai eigen 1, kita masukkan ke dalam rumus A dikurangi dengan lambda dikali identitas dikalikan dengan vektor X itu sama dengan vektor 0. Di sini dimasukkan dulu seperti awal tadi ya, 2 min lambda, 1, 3, 1, 2 min lambda 3, 3, 3, 2, X1, X2, X3, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian selanjutnya next.
Dilanjut, Kak. Next. Oke. Nah, kemudian lambdanya ini kan dia nilai eigennya yang pertama kan satu, maka dirubah menjadi satu. Simbol-simbol lambda ini berubah menjadi satu, langsung ditentukan 2 dikurang satu kan hasilnya adalah satu. Jadi pada pada nilai diagonal itu berubah menjadi satu, satu dan juga 19. Nah, dari sini kita lakukan matriks augmented ya, matriks augmented baris. Oke. Untuk selanjutnya dirubah menjadi bentuk matriks identitas seperti itu. Untuk berubah seperti menjadi matriks identitas seperti cara-cara yang sebelumnya ya. Nah, di sini kan cuma contoh aja. Jadi dia mungkin agak beda dengan cara yang sebelumnya. Teman-teman boleh coba lagi dengan soal yang sama tapi menggunakan cara yang sebelumnya atau penulisan yang sama persis dengan sebelumnya. Nah, di sini dia menggunakan R. R ini sebenarnya maksudnya adalah baris ya. Oke, baris di sini baris kedua dikurang dengan baris pertama. Oke, baris kedua dikurang dengan baris pertama, maka untuk seluruh baris keduanya itu hilang, bukan hilang, berubah menjadi nol, maaf. Kemudian untuk baris keduanya dilakukan penukaran terhadap, jadi ditukar antara baris kedua dengan baris ketiga, sehingga dapat bentuk 1, 1, 3, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Di sini mungkin agak sedikit berbeda atau mungkin nanti ada sedikit kesalahan karena ini adalah catatan lama ya teman-teman boleh coba lagi menggunakan transformasi elementer yang bukan yang sesuai tapi yang mirip dengan contoh sebelumnya. Apakah jawabannya betul atau tidak? Intinya langkah-langkahnya setelah dilakukan seperti itu, nilai lambdanya itu dirubah sesuai dengan nilai eigen yang didapatkan sebelumnya. Karena di sini yang pertama kita coba itu untuk yang nilai eigen 1. Kemudian kita lakukan perhitungan sampai kita dapat hasil seperti ini. Atau sampai dia tuh membentuk matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Saya lupa intinya. Sampai angka-angka di bawah diagonal itu berubah menjadi 0. Nah, angka-angka di bawah diagonal ini sudah berubah menjadi 0. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk masing-masing untuk X1, X2, dan X3-nya. Di sini, oke, jadi kan 10 X3. Kenapa dikatakan 10 X3? Jadi, angka 1 pada baris pertama kolom pertama itu kan adalah X1. Kemudian X1, X2, X3. 0, 0. Oke. Nah, sebenarnya ini sudah bisa dilihat 1 X3 sama dengan 0, X1 sama dengan 0. X1 sama dengan min X2. Oke, wait ya. Oke, kalau tidak salah ya 10 ini diambil dari elemen yang paling besar 10x3 per 10, yang mana ketika 10 dikalikan dengan x3 karena x3-nya ini adalah 0, itu diagonal pada baris ketiga kolom ketiga, maka hasilnya menjadi 0 per 10. Nah, jadi nilai nilai X3 ini adalah nilai X3 yang ditentukan, yang sudah bisa ditentukan itu adalah nilai X3, yaitu baris ketiga kolom ketiga, kemudian yang vektor B-nya itu kan dia hasilnya 0. Oke, 0, nah kemudian 0 sama dengan 0 kan.
Jadi X3 sama dengan 0. Kemudian untuk X1 ditambah X2, hasilnya juga sama dengan 0. Maka pindah ruas. Bukan pindah ruas, tapi kedua ruas sama-sama dikurangi dengan min X2. Jadi X1 sama dengan min X2. Di sini dapat X2-nya adalah X2-nya 1, X1-nya adalah, jika X2-nya adalah 1, maka X1-nya itu adalah min 1. Seperti itu. Jadi vektornya, nilai daripada vektor X itu adalah min 1, 1 dan juga 0 untuk nilai eigen 1. Kemudian untuk nilai eigen 2 juga sama seperti langkah-langkah sebelumnya, itu dilakukan perubahan di diagonal-diagonalnya. Jadi sekarang diagonalnya berubah menjadi 0018. Yang sebelumnya 1119 menjadi 0018. Kemudian dilakukan matriks augmented, dilakukan perubahan dengan menghitung matriks augmented baris. Terus R1 ini ditukar posisinya dengan R2 agar baris pertama, kolom pertama bernilai 1. Kemudian setelah itu baris ketiga dikurangi dengan 3 kalinya baris pertama. Oke, baris ketiga dikurangi dengan 3 kalinya baris pertama. Didapatlah hasil 103, 013, 039. Oke, kemudian selanjutnya baris ketiga dikurangi dengan 3 kalinya dari baris kedua, didapatlah hasil 103, 013, 000. Ini perhitungannya sama seperti transformasi elementer, cuma perbedaan penulisan aja. Ini tuh latihan dari tutoran punya saya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu emang belum terlalu paham tentang transformasi elementer, jadi waktu itu bermodalkan tutorial, jadilah kayak gini. Kalau sekarang mungkin agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya saya kasih di penjelasan ya, cara penulisannya. Jadi mohon maaf kalau agak beda. Teman-teman boleh coba lagi pakai transformasi elementer yang lebih simpel penulisannya, nggak kayak gini. Selanjutnya X2 ditambahkan dengan 3X3 itu hasilnya sama dengan 0. Ini didapat dari mana? Didapat dari baris baris kedua nih. Kemudian karena dia sama dengan 0, jadi kedua ruas bisa sama-sama kita kurangi dengan min 3. Jadilah X2 dikurangi dengan min 3X2, min 3X3, maka jadilah X2 sama dengan min 3X3. Jika X3-nya adalah 1, maka X2-nya itu adalah min 3 dikali 1, hasilnya min 3. Seperti itu. Kemudian X1 plus 3X2. Oke. Ini sekarang yang baris pertama, X1 kan baris pertama itu 103 kan, itu X1 tambah 3X3 itu sama dengan 0. Maka karena X3-nya itu adalah 1, jadi X1 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 0, maka X1 itu hasilnya sama dengan min 3. Kenapa min 3? Karena sebenarnya kan X1 plus 3, tapi kedua ruas dikurangi dengan 3, maka hasilnya X1 sama dengan min 3. Jadi nilai vektor untuk eigen 2 itu adalah min 3, dan juga 1. Nah, kemudian untuk yang nilai eigennya 21, itu diagonalnya menjadi min 19, min 19, min 1, kemudian dilakukan perhitungan matriks augmented. Oke, kemudian dilakukan perubahan dengan cara menukar baris baris kedua, tidak dilakukan penukaran baris kedua, baris kedua, baris ketiga dengan cara baris ketiga dikurangi dengan 3 kalinya baris kedua, maka dapat hasil min 19, 1, min 19, 1, 3, 0, 60, min 10, 0, 60, min 10. Kemudian dilakukan juga untuk baris ketiganya dengan cara baris kedua dikurangi dengan baris ketiga, hasilnya itu adalah min 19, 1, 3, 0, 60, min 10, 0, 0, 0. Oke, kemudian dilakukan lagi perubahan agar diagonalnya ini paling tidak baris pertama kolom pertamanya itu bernilai 1. Akan dilakukan untuk baris pertama. Baris pertama itu dikurangi dengan dikali min 1/19 dikalikan dengan baris pertama, makanya dapat hasil min 1. Dia dapat hasil
1 min 1 per 19, min 3 per 19, kemudian untuk baris keduanya juga dikalikan dengan 1 per 60. Jadi 0, 1, min 1 per 6. Kemudian untuk baris yang keduanya, oke. Kemudian untuk selanjutnya, X2 itu sama dengan 1 per 6 X3. Oke. X2 sama dengan 1 per 6 X3. Jika X3-nya adalah 1, maka X2-nya sama dengan 1 per 6. Nah, untuk X1, X1 ini adalah 1 per 19 dikalikan dengan X2 ditambah dengan 3 per 19 dikalikan dengan X3. Jadi 1 per 19 dikalikan dengan 1 per 6 tambah 3 per 19 dikalikan dengan 1, hasil sama dengan 1 per 6. Kemudian sehingga dapat vektor X itu adalah untuk eigen 21, vektor X itu adalah 1 per 6, 1 per 6, dan juga 1. Seperti itu. Next, selanjutnya. Selanjutnya, jika diminta untuk menghitung nilai karakteristik matriks, contohnya di sini nilai karakteristik matriks A3, A pangkat 3 plus 5 A pangkat 2 plus A plus 3I identitas itu sama dengan, jadi F, jadi karena tadi sudah ditentukan ketiga nilai eigen, jadi tentukannya ketiga-tiganya. Untuk eigen yang pertama dulu, yang eigennya bernilai 1, itu di semua A, di sini kan A-nya berubah menjadi lambda ya. Lambda 1 pangkat 3 tambah 5 dikali lambda 1 pangkat 2 tambah lambda 1 tambah 3. Nah, itu semuanya berubah menjadi nilai eigen yang pertama. Berubah menjadi 1. 1 pangkat 3 tambah 5 dikali 1 pangkat 3 tambah 1 tambah 3. Makanya dapatlah hasil 10. Kemudian untuk yang nilai eigen yang kedua, berarti untuk seluruh lambdanya atau yang tadinya itu A, itu berubah menjadi 2. 2 pangkat 3 tambah 5 dikali 2 pangkat 3 tambah 2 dan tambah 3, maka itu dapat hasil 53. Kemudian untuk nilai eigen yang ketiga, itu seluruh nilai lambdanya diganti dengan 21, jadi 21 pangkat 3 tambah dengan 5 dikali 21 pangkat 3 tambah 21 tambah 3, hasilnya didapat hasil 55.590. Seperti itu. Kemudian ketika diminta untuk menentukan vektor karakteristik daripada matriks tersebut, maka tinggal kita kita himpun saja gitu menjadi 10, 53, dan juga 55.590 hasil-hasil daripada nilai karakteristik sebelumnya. Selanjutnya untuk menentukan trace daripada matriks terbentuk, matriks terbentuk ini dia didapat, sebentar ya. Oke, jadi matriks terbentuk ini tuh dari angka-angka yang didapat di jawaban nomor 3, yaitu pada saat menentukan vektor karakteristik ini. Teman-teman bisa pastiin lagi ketika file sudah dikirim ya. Ini angka-angka min 1, 1, 0, min 3, min 3, 1, 1 per 6, 1 per 1 itu adalah angka-angka dari vektor karakteristik yang sebelumnya sudah kita cari. Jadi kolom pertama itu dari yang nilai eigen pertama, kolom kedua itu dari yang nilai eigen pada nilai eigen kedua, kemudian kolom ketiga itu dari nilai eigen yang ketiga. Nah, dari sini ditentukan trace. Trace itu kan adalah penjumlahan dari nilai-nilai diagonalnya. Jadi min 1 ditambah dengan min 3 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah min 3. Nah, selanjutnya ketika diminta menghitung determinan matriks terbentuk. Jadi yang disebut dengan matriks terbentuk itu himpunan kumpulan daripada nilai-nilai vektor yang sebelum sudah dicari, vektor karakteristik. Selanjutnya, ketika diminta untuk menghitung determinan, karena menyesuaikan dengan ordonya. Jika kalau di sini kan ordonya adalah 3 kali 3, jadi bebas bisa menggunakan metode apa saja sebenarnya. Di sini digunakan metode Sarus, didapatlah hasil 6,33. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya, matriks A dengan elemen-elemen 2, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 20 ini menghasilkan persamaan yang memenuhi sistem persamaan linear homogen. Oke, kemudian kenapa homogen? Karena kan tadi vektor B-nya itu dia di ketika menghitung nilai karakteristik sudah kita jadikan 0, sehingga nilai vektor B-nya itu semuanya 0. Jadi dia memenuhi
menghasilkan persamaan yang memenuhi sistem persamaan linear homogen. Itu ada pada jawaban nomor 1 dan nomor 2. Kemudian ini yang kedua itu berhubungan dengan sifat daripada nilai eigen. Lambda I pangkat A dengan I sampai dengan 1, 2 sampai dengan N adalah nilai-nilai karakteristik matriks A pangkat K dengan K itu positif jika A-nya itu adalah singular. Ini berhubungan dengan jawaban nomor 4 tadi. Seperti itu. Oke, sampai sini materinya sudah selesai. Selanjutnya di modul, wait ya. Kayak di modul itu ada dua modul terakhir tentang kalkulus matriks dan juga menghitung mean, variansi, kovariansi, dan korelasi peubah acak multiplier. Kamu minta tolong share screen yang tadi latihan mandiri. Terus langsung scroll ke soal yang akhir. Stop, agak naik lagi ya. Yang kedua, nah lagi, agak naik lagi. Oke, stop, turun. Nomor berapa ya itu? Wait. Bawahnya lagi. Yang jika matriks A, nah stop. Oke, itu stop. Itu. Nah ini kan ini adalah materi daripada kalkulus matriks, ini materi dari LM latihan mandiri. Jadi kenapa ada lanjutan materi kalkulus matriks? Jadi jika elemen-elemen kita melakukan perhitungan jika elemen-elemen matriks tersebut, matriks yang sudah kita bahas, itu jika elemen-elemennya bukan skalar, melainkan fungsi dari suatu atau beberapa peubah acak. Jadi kita seperti ini ya, elemen-elemen itu bukan hanya angka-angka biasa, tapi elemen-elemen itu adalah x pangkat 5, 2 pangkat x, kemudian agak turun lagi. Kemudian, stop. Atas lagi. Oke, stop. Oke, jadi elemen-elemennya itu adalah x pangkat 5, 2 pangkat x, kemudian e pangkat 3x, kemudian juga 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 5, seperti itu. Nah, di sini kita melakukan perhitungan, ini berhubungan dengan derivatif dan juga integral ya. Nah, di sini diminta itu the partial pangkat 2 dari matriks A dan juga per the partial x pangkat 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di modul, kalau misalnya di modul itu ada di halaman 8.10 itu berhubungan dengan kayak sejenis sifat-sifat gitu. Jadi di situ ada nomor 1, jika matriks A sama dengan AIJ dan X-nya itu adalah suatu skalar, maka berlaku d partial dari A per d partial X itu sama dengan d partial AIJ per d partial X. Oke. Nah, selanjutnya di sini penyelesaiannya kita lakukan d partial A per d partial X dulu. Jadi dilakukan wait ya. Oke, dilakukan derivatif. Di sini X d partial X pangkat 5 per d partial X, kemudian d partial 2 pangkat X per d partial X, d partial pangkat 3 X per d partial X, kemudian d partial 2X pangkat 3 plus 3X pangkat 5 per d partial X, itu hasilnya adalah 5X pangkat 4, 2X ln 2, 2 pangkat X ln 2, kemudian 3E pangkat 3X, kemudian 6X pangkat 2 plus 15X pangkat 2. Karena yang diminta itu d partial pangkat 2 daripada A, maka dilakukan d partial lagi, d partial pangkat 2A per d partial X pangkat 2 itu hasilnya kita lakukan lagi berdasarkan jawaban yang sebelumnya. Jadi d partial 5X pangkat 4 per d partial X, kemudian d partial 2 pangkat X ln 2 per 2 d partial X, kemudian d partial 3 pangkat 3X per d partial X, kemudian d partial 6X pangkat 2 plus 15X pangkat 4 per d partial X. Nah, ini dapatlah hasil 20X pangkat 3, 2X ln 2 pangkat 2, 9E pangkat 3X, 12X plus 60X pangkat 3. Selesai sampai di situ.
Nah, selanjutnya, scroll ke soal yang paling bawah. Soalnya dulu aja. Itu berhubungan dengan modul ke-9, penggunaan matriks dalam statistika. Kayak gitu. Jadi di sini tuh Oke, jadi di modul yang ke-9 itu atau kenapa digunakan matriks dalam perhitungan statistika itu tujuannya untuk menyederhanakan perhitungan-perhitungan dalam mencari mean, variansi, kovariansi maupun korelasi suatu keubah acak multivariat serta mencari estimasi parameter-parameter tersebut. Jadi tujuan daripada penggunaan matriks itu adalah tidak lain tidak bukan untuk menyederhanakan. Nah, di sini contohnya penggunaan matriks dalam statistika, contohnya jika vektor transpos daripada vektor X dengan elemen-elemen X1, X2, X3 adalah keubah multivariat dengan vektor mean itu adalah 143 dan matriks variansinya itu adalah 5 min 32 min 3 14 24 min 2 dan vektor-vektor untuk vektor A, transpos daripada vektor A itu adalah 203 dan transpos daripada vektor B itu adalah 03 min 1. Maka kita diminta untuk menghitung variansi, kovariansi, dan juga nilai estimasi. Nah, di sini, next, untuk menghitung nilai variansi, oke, nilai variansi dari vektor transpos vektor A dengan vektor X, oke, itu adalah transpos dari vektor A kemudian dikalikan dengan naik lagi ke atas, kayak dikalikan dengan variansi yang ditentukan di soal yang lambangnya sigma itu. Maaf, kamu turun lagi. Kayak dikalikan dengan vektor A. Jadi rumus untuk menghitung varians jika bentuknya matriks itu seperti ini ya. Transpos daripada vektor A dikalikan dengan yang lambang sigma ini, dia sudah sudah ditentukan di soal, kemudian dikalikan juga dengan vektor A. Nah, di sini 203, kemudian 5 min 32, min 314, 24 min 2, 203. Dilakukan perkalian seperti biasa dengan melihat terlebih dahulu apakah ordernya sesuai atau tidak. Kemudian di sini dilakukan perhitungan pada matriks pertama dengan matriks kedua terlebih dahulu. Didapatlah hasil 16, 6 min 2, kemudian 16, 6 min 2 ini dikalikan dengan matriks yang ketiga, 203. Karena dia ini kan order 3, 1 kali 3 dengan 3 kali 1, maka hasilnya kan tunggal. Hasilnya adalah matriks berorder 1 kali 1, maka didapatlah hasil 26. Selanjutnya, untuk menghitung covariance, itu adalah transpose daripada vektor A dikalikan dengan simbol sigma tersebut tadi, kemudian dikalikan dengan vektor B. Kayak gitu. Mirip seperti yang tadi, yang varian cuma beda di vektor terakhirnya aja. Agak turun lagi kamu tik. Enggak, naik naik ya. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke. Nah, di sini jadi ada 20, ada 3 matriks, 203 dikalikan dengan 5 min 32, min 314, 24 min 2 dan 03 min 1. Nah, ini dilakukan perhitungan dulu dengan melihat order-ordernya apakah sesuai atau tidak. Kemudian karena ini perkalian semua, jadi bebas sebenarnya mau mengerjakan perkalian pertama dengan kedua dulu, pertama dengan ketiga dulu, atau kedua dengan ketiga dulu, asalkan ordernya sesuai. Nah, di sini dilakukan perhitungan antara matriks pertama dengan matriks kedua, didapatlah hasil 16, 6 min 2 dikalikan dengan 03 min 1, hasilnya juga sama, tunggal, hasilnya adalah 20. Nah, selanjutnya untuk menghitung estimasi parameter itu rumusnya adalah vektor A dikalikan dengan transpos daripada vektor B dikalikan dengan mean ya, nilai mean ya. Maka 203 dikalikan dengan 03 min 1 dikalikan 143. Lanjut ke bawah lagi. Oke, didapatlah hasil 20. Oke, di sini dilakukan perkalian antara matriks kedua dengan matriks ketiga terlebih dahulu. Karena memang ordernya sesuai, dapatlah hasil 9. Selanjutnya, 203 ini dikalikan dengan 9. Hasilnya adalah 18, 0, dan juga 27. Kayak gitu. Ada lagi nggak bawahnya?
Oke, selesai. Sampai sini teman-teman jika ada yang masih kurang tahu atau ada yang mau ditanya boleh. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya dulu atau enggak? Atau ada yang mau nanya-nanya apa nih? Materinya sudah selesai sampai di sini. Teman-teman di sini udah selesai UAS semua belum untuk aljabar linear terapan atau ada yang masih belum karena kan jadwalnya beda-beda. Gimana nih Kak Fani, Kak Rai? Apakah udah cukup jelas? Kak Susi mah udah lewat dong. Aman ya Kak Susi. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanya, semoga pembahasannya bisa dipahami ya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Rai. Semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat. Kak Fani gimana Kak Fani? Apakah udah cukup atau masih ada yang kurang paham atau ada yang perlu diperjelas lagi? Semoga bisa dipahami ya. Oke, karena emang sudah selesai dan juga kayaknya nggak ada yang nanya, mungkin kita bisa selesai sampai sini aja ya. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Mohon maaf banget kalau penyampaiannya masih banyak yang kurang atau kurang jelas dari segi penulisan PPT ataupun penyampaian dan lain-lain sebagainya. Aku mohon maaf. Dan terima kasih banyak untuk cernanya butuh waktu. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, nanti tenang aja ada recordnya kok. Oke, intinya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah bergabung. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman di Masta, terus juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Intinya, kita di sini sama-sama belajar dan tetap semangat. Oke, kalau gitu kita mau ngapain lagi Kak Susi? Foto kali ya? Tiba-tiba nongol, langsung pose. Ayo Kak Fani, Oh, Karai, kalau on cam, boleh nanti bisa masuk Instagram Himastat. bentar, Mei. Bentar, udah cantik kok Kak. Kak Susi udah belum? Udah, langsung lah. Guys, Mas Mokti udah ambil loh. Kenapa? Sudahkah? Oke, kalau udah selesai, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Selamat beristirahat.